You're like shit, ain't gonna be my girl. Jumping in my ride, looking like your money, think I better get it on the rich man. Acting like Anggaran neraca adalah proyeksi atau rencana posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu di masa depan. Anggaran ini mencerminkan estimasi jumlah aset, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas yang akan dimiliki perusahaan berdasarkan rencana operasional dan strategi yang telah ditentukan. Coba bayangkan jika kamu membaca sebuah buku tanpa adanya daftar isi atau bab yang jelas. Akibatnya, kamu akan sulit menemukan di mana informasi penting di buku tersebut karena semuanya terasa acak. Begitu pula tanpa anggaran neraca, sulit mengetahui posisi keuangan yang jelas serta keputusan keuangan menjadi lambat karena harus mencari data manual. Anggaran neraca menggambarkan bagaimana sumber daya keuangan akan dikelola dan digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis, sehingga menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya adalah peran dan fungsi anggaran neraca dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, menjadi panduan pengambilan keputusan. Anggaran neraca membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Yang kedua, membantu perencanaan likuiditas. Dengan mengetahui proyeksi posisi kas dan kewajiban jangka pendek, perusahaan dapat merencanakan strategi untuk menjaga likuiditas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Anggaran ini memberikan gambaran tentang penggunaan aset secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pendanaan. Proyeksi kewajiban dan ekuitas memungkinkan perusahaan mengantisipasi kebutuhan tambahan modal atau pembiayaan. Dan yang kelima, memantau stabilitas keuangan. Anggaran neraca membantu organisasi menilai rasio keuangan seperti solvabilitas dan leverage untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyusunan anggaran neraca. Yang pertama, analisis anggaran laba rugi. Jadi, sebelum kita menyusun anggaran neraca, kita harus menganalisis anggaran laba rugi terlebih dahulu. Untuk apa? Karena hasil dari anggaran ini akan memberikan informasi tentang perkiraan laba bersih atau kerugiannya. Jadi, laba bersih akan menambah ekuitas, sedangkan kerugian akan menguranginya. Yang kedua, proyeksi penjualan dan produksi. Lakukan proyeksi penjualan yang akan mempengaruhi piutang usaha dengan mengestimasi tingkat produksi yang akan mempengaruhi kebutuhan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, perkiraan investasi dan aset tetap. Jadi, kita harus merencanakan pembelian aset tetap atau investasi lainnya seperti tanah, mesin, kendaraan yang akan menambahkan aset tetap dengan menghitung penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset dalam neraca. Yang keempat, estimasi kebutuhan modal kerja dengan menghitung kebutuhan modal kerja seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan kewajiban lancar atau utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dengan memastikan proyeksi kas mencukupi untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Yang kelima, proyeksi utang dan kewajiban. Jadi, harus mengidentifikasi utang yang akan jatuh tempo, termasuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dengan memproyeksikan kebutuhan tambahan pendanaan dari utang baru jika diperlukan. Yang keempat, analisis ekuitas. Memproyeksikan perubahan ekuitas berdasarkan laba ditahan atau dari laba bersih, penambahan modal dari pemilik
pembayaran dividen dengan memastikan nilai ekuitas yang mencerminkan kontribusi modal dan laba yang dihasilkan. Yang ketujuh, menyusun neraca awal, yang dimana menggunakan neraca awal sebagai titik acuan, kemudian menyesuaikan semua akun berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, penyusunan anggaran neraca yang meliputi beberapa poin. Yang pertama, aset lancar atau kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, aset tetap, properti, mesin, dan akumulasi penyusutan. Yang ketiga, kewajiban lancar atau utang usaha dan beban yang harus dibayar. Dan yang keempat, kewajiban jangka panjang atau pinjaman bank. Dan yang kelima, ekuitas atau modal pemilik, laba ditahan dengan memastikan jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban. Ditambah ekuitas atau persamaan akuntansi. Yang kesembilan, analisis keseimbangan dan kelayakan. Dengan melakukan analisis untuk memastikan keseimbangan neraca untuk mengevaluasi apakah posisi keuangan yang diproyeksikan mencerminkan kondisi yang sehat. Misalnya rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan yang terakhir, revisi dan finalisasi. Jika ada ketidakseimbangan atau kekurangan dana, revisi proyeksi pendapatan, biaya, atau sumber pendanaan dengan memfinalisasi anggaran neraca setelah semua penyesuaian dilakukan. Anggaran neraca memiliki beberapa manfaat yang penting. Yang pertama, perencanaan keuangan. Nah, anggaran neraca membantu perusahaan untuk merencanakan kebutuhan dana dan penggunaan aset secara efektif. Yang kedua, pengendalian aset. Dengan anggaran neraca, perusahaan dapat memantau dan mengendalikan penggunaan aset untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, peningkatan keputusan investasi. Jadi, data dari anggaran neraca memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang keempat, analisis kinerja. Nah, anggaran neraca memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang kelima, identifikasi resiko. Dengan memproyeksikan posisi keuangan di masa depan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Yang keenam, komunikasi internal. Nah, anggaran neraca dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen untuk memastikan semua pihak memahami tujuan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Menggunakan anggaran neraca membantu perusahaan untuk memenuhi Perbedaan anggaran neraca dan laporan keuangan neraca terdapat dalam pengertiannya. Anggaran neraca adalah proyeksi atau rencana posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu di masa depan. Sedangkan laporan keuangan neraca atau sering disebut neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Terdapat pada perbedaan tujuan. Anggaran neraca bertujuan merencanakan dan memperkirakan posisi keuangan perusahaan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan laporan keuangan neraca bertujuan untuk kondisi keuangan atur perusahaan pada tahun tertentu. Yang kedua, itu terdapat pada fungsinya. Anggaran neraca berfungsi untuk membantu perusahaan dalam merencanakan mengurus sumber daya keuangan secara efektif. Sedangkan laporan keuangan neraca berfungsi untuk membentuk perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan jangka panjang. Yang ketiga, terdapat waktu penyusunannya. Anggaran neraca disusun sebelum periode berjalan sebagai bagian dari perencanaan tahunan atau strategi perusahaan. Sedangkan laporan keuangan neraca disusun setelah periode berjalan untuk menunjuk posisi keuangan akhir periode. Yang keempat, itu terdapat pada sifat data.
Anggaran neraca bersifat estimasi atau proyeksi berdasarkan rencana operasional investasi, sedangkan laporan keuangan neraca berdasarkan data real atau aktual yang telah dicatat dalam pembukuan akuntansi perusahaan. Anggaran neraca perusahaan EKCIJ periode 31 Desember 2024. Yang pertama yaitu aktiva lancar yang terdapat dalam aktiva lancar kas 150 juta, piutang usaha 100 juta, persediaan 50 juta, beban dibayar di muka 20 juta. Jadi total aktiva lancar yaitu 320 juta. Yang kedua ada aktiva tetap yang terdiri dari tanah 200 juta, bangunan 400 juta, mesin dan peralatan 300 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta. Jadi total aktiva tetapnya sebesar 800 juta. Jadi keseluruhan total aktivanya sebesar 1.120 juta. Penyusunan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek yang terdapat ada utang usaha 80 juta, beban yang masih harus dibayar 40 juta, dan total liabilitas jangka pendek itu sebesar 120 juta. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang yang dimana utang bank 200 juta, total liabilitas jangka panjang itu 200 juta. Jadi keseluruhan total liabilitas itu sebesar 320 juta. Selanjutnya yaitu ekuitas yang dimana modal pemilik 600 juta, laba di tahun 200 juta, jadi total ekuitasnya 800 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.120 juta.